Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fozaldi dengan NIM 2123434 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Dari video saya kali ini, saya akan menjelaskan tutorial cara mendownload dan install Slim pada Windows. Yang pertama, teman-teman harus mendownload dulu SAMPP dan Slim. Dikarenakan saya sudah mendownloadnya, teman-teman, yang pertama teman-teman harus menginstal dulu SAMPP-nya, yaitu dengan cara mengklik 2 kali. Kemudian klik yes. Kemudian teman-teman bisa klik OK. Kemudian next, next. Dan teman-teman bisa menyimpan folder Slimnya yaitu di C. Kemudian teman-teman next. Bahasanya itu bahasa Inggris. Kemudian teman-teman next, next. Setelah proses instalasi selesai, teman-teman bisa mengklik finish. Ini adalah tampilan dari XMPP yang kita install. Kemudian pada menu pertama, teman-teman bisa mengklik start. Dan menu MySQL-nya teman-teman bisa mengklik start. Ini adalah tanda bahwa SAMPP-nya sudah bisa dijalankan. Kemudian pada Slim 9 bulan teman-teman bisa mengekstraknya yaitu dengan cara extract here. Kemudian Slim yang sudah diekstrak, teman-teman bisa mengganti namanya sesuai dengan nama Slim yang teman-teman inginkan. Saya di sini membuat namanya yaitu Slim Boolean 9. Kemudian teman-teman pindahkan datanya yaitu pada SAMPP. Kemudian teman-teman cari file data htdocs. Kemudian teman-teman pindahkan pada data htdocs tersebut. Dikarenakan filenya banyak, ini membutuhkan waktu yang sedikit lama. Setelah teman-teman pindahkan, teman-teman bisa langsung menghidupkan SAMPP-nya yaitu dengan cara klik start. Dan menu MySQL-nya teman-teman klik start. Kemudian pada menu Chrome teman-teman bisa membuat yaitu localhost. Kemudian teman-teman bisa mengklik phpMyAdmin. Kemudian teman-teman bisa memilih itu akun pengguna. Kemudian teman-teman bisa memilih add user account. Kemudian ini ada pada kolom pertama itu nama Slim yang ingin teman-teman gunakan. Saya di sini membuat yaitu Slim Boolean 9. Pada kolom nama pemilik, teman-teman bisa menggantinya dengan lokal. Kemudian kata sandi yang ingin teman-teman gunakan. Kemudian pada menu hak akses global teman-teman bisa menceklisnya semua. Kemudian klik kirim. Data Slim teman-teman sudah ditambahkan. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa mengklik new tab.
Kemudian teman-teman bisa menuliskan localhost slash nama slim yang teman-teman gunakan. Kemudian get started, kemudian next, kemudian klik pada menu instalasi slim, kemudian pada database name teman-teman bisa membuat nama slim teman-teman. Dan pada password teman-teman bisa memasukkan password yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Kemudian connection, oke, next. Dan kemudian teman-teman bisa memasukkan password yang teman-teman gunakan sebelumnya. Kemudian diulangi. Kemudian klik run the installation. Kemudian go to my slim. Dan ini adalah tampilan menu awal dari Slim Boolean 9. Kemudian untuk loginnya teman-teman bisa mengklik informasi, kemudian teman-teman bisa mengganti lib info dengan login. Username itu yang saya gunakan itu admin. Dan ini adalah tampilan dari beranda Slim teman-teman. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan bibliografi, teman-teman bisa mengklik pada menu bibliografi. Pada menu bibliografi ini teman-teman bisa menambahkan buku secara manual dan otomatis, yaitu secara otomatis menggunakan layanan MARC SRU, layanan Z3950 SRU, dan layanan P2P. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menambahkan bibliografi secara manual. Yang pertama itu pada kolom judul teman-teman bisa memasukkan judul buku yang teman-teman inputkan ke dalam Slim tersebut. Saya mencontohkannya dengan judul buku teknik dasar kromatografi. Kemudian pada kolom pengarang teman-teman bisa menambahkan nama pengarangnya. Kemudian pada kolom nama orang disesuaikan saja, yaitu nama badan organisasi dan konferensi. Saya di sini menggunakan nama orang. Pada kolom pengarang yang ketiga itu disesuaikan saja, yaitu saya di sini membuat pengarang utama, kemudian sisipkan dalam bibliografi. Pada kolom penanggung jawab teman-teman bisa menambahkan yaitu dengan nama pengarang. Pada kolom edisi teman-teman bisa menyesuaikan dengan buku yang teman-teman masukkan. Pada info detail spesifik ini bisa dikosongkan saja. Kemudian pada nomor eksemplar teman-teman bisa membuat nomor eksemplarnya itu dengan cara klik pilih,
Kemudian teman-teman bisa menentukan lokasi buku yang ingin teman-teman tempatkan. Pada tipe koleksi, teman-teman bisa membuatnya itu sesuai jenis buku yang teman-teman masukkan. Dan untuk membuat nomor eksemplar, teman-teman bisa menambahkan pola baru. Kemudian disesuaikan saja itu jenis koleksi yang saya masukkan buku, yaitu dengan awalan B. Kemudian teman-teman bisa klik simpan. Total itemnya teman-teman bisa membuatnya itu eh, jenis eksemplar yang ada di perpustakaan teman-teman. Pada kolom GMD saya membuatnya teks, tipe isi, teks, kemudian ISBN-nya, kemudian penerbit, kemudian tahun terbit, tempat terbit, pada kolom deskripsi fisik ini yaitu menjelaskan deskripsi fisik dari buku teman-teman. Pada kolom judul seri bisa dikosongkan saja. Pada kolom klasifikasi, teman-teman bisa menyesuaikan saja dengan uh, judul buku yang teman-teman masukkan. Kemudian pada kolom nomor panggil, teman-teman bisa memasukkannya sesuai dengan nomor klasifikasi. Kemudian ditambahkan tiga awal nama pengarang ditulis huruf besar dan huruf kecil awal dari judul buku. Karena pada kolom subjek, teman-teman bisa menambahkan kata kunci sesuai buku yang teman-teman masukkan. Dan teman-teman bisa klik sisipkan dalam bibliografi. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Pada kolom eh, catatan abstrak, teman-teman bisa membuatnya sesuai dengan jenis buku yang teman-teman masukkan. Untuk sampul buku, teman-teman bisa memasukkannya dengan cara teman-teman klik browse, kemudian teman-teman cari sampul buku yang sudah teman-teman download sebelumnya. Kemudian teman-teman bisa klik simpan untuk mengakhiri dari tahap-tahap untuk memasukkan data-data buku. Dan bibliografi sudah ditambahkan. Kemudian untuk pencetakan label, teman-teman bisa masuk ke menu pencetakan label dan teman-teman bisa menceklis judul buku yang ingin teman-teman cetak labelnya. Kemudian tambahkan ke dalam antrian dan klik OK. Kemudian cetak label dari data terpilih. Ini adalah tampilan dari pencetakan label buku yang saya masukkan.
Kemudian untuk mencetak katalog, teman-teman bisa masuk ke menu pencetakan katalog. Teman-teman bisa menceklis buku yang teman-teman masukkan, kemudian tambahkan ke dalam antrian, kemudian cetak katalog dari data terpilih. Ini adalah tampilan dari pencetakan katalog buku yang saya masukkan. Sekian tutorial dari saya mengenai cara instalasi Slim dan Sampipi pada Windows. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.